Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Iksan. saya Aufa, saya Wildan, saya Wisnu. Saya Gina, saya Ayu. Di sini kami mendapatkan materi tentang persebaran flora di daerah Jawa. Mari simak video berikut ini. Hai, kita pasti sangat familiar dengan kata flora. Tapi, apakah kita tahu apa arti dari flora itu? Singkatnya, flora adalah segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Dan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan persebaran flora di Pulau Jawa. Ikuti terus videonya, mari kita lanjut. Flora di Pulau Jawa merupakan salah satu kekayaan alam yang luar biasa di Indonesia, yang menawarkan keanekaragaman hayati yang memukau dan kompleks. Sebagai pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, Jawa tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi dan budaya, tetapi juga rumah bagi berbagai ekosistem yang unik dan beragam. Yang pertama, vegetasi dataran rendah berkisar 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Di dataran rendah, terutama di bagian utara dan selatan Jawa, vegetasi yang dominan adalah hutan hujan tropis. Jenis-jenis pohon yang umum ditemukan meliputi 1. Dipterocarpaceae, contohnya meranti, kapur, dan keruing. Kedua ada Fabaceae, contohnya jengkol dan petai. Dan ketiga ada Moraceae, contohnya adalah ficus atau beringin, nangka. Dan yang terakhir ada Myrtaceae, contohnya ada eukaliptus dan jambu-jambuan. Yang kedua, vegetasi pegunungan tengah berkisar 700 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian ini, vegetasi berubah menjadi hutan pegunungan bawah. Pohon-pohon menjadi lebih kecil dengan kanopi yang lebih rapat. Jenis-jenis yang dominan antara lain, pertama ada Castanopsis, contohnya kastanye. Kedua ada Schima, contohnya kayu manis. Ketiga ada Quercus, contohnya pohon oak. Dan yang terakhir ada Lithocarpus, contohnya adalah merawan. Yang ketiga, vegetasi pegunungan tinggi di atas 1.500 meter di atas permukaan laut. Di ketinggian lebih dari 1.500 meter, terdapat hutan pegunungan atas yang memiliki vegetasi yang lebih terbatas dan spesifik. Tanaman yang dominan termasuk yang pertama ada Ericaceae, contohnya adalah rhododendron. Yang kedua ada conifer, contohnya adalah Pinus mercusi dan cemara. Ketiga ada Pandanaceae, contohnya adalah pandanus. Dan yang terakhir ada Moses and Friend, contohnya lumut dan pakis. Yang keempat ada vegetasi pantai. Daerah pesisir Jawa memiliki vegetasi khusus yang beradaptasi dengan kondisi salinitas dan abrasi. Vegetasi pesisir yang dominan meliputi yang pertama ada mangrove, contohnya adalah Rhizopora atau bakau, Avicennia, api-api, dan Bruguiera. Yang kedua ada pantai berpasir, contohnya adalah Pandanus, Hippomea, dan Pescapreae. Contohnya adalah tapak kuda. Selanjutnya, vegetasi endemik. Beberapa jenis tanaman di Jawa bersifat endemik, artinya hanya ditemukan di Jawa dan tidak di tempat lain. Contohnya, Rafflesia padma, bunga bangkai kecil yang ditemukan di Jawa Barat. Selanjutnya, Javanese edelweiss, atau nama latinnya lagi Anaphalis javanica, tumbuhan yang tumbuh di pegunungan tinggi Jawa. Persebaran flora di Pulau Jawa dipengaruhi oleh berbagai faktor utama, yaitu iklim, ketinggian tanah, biotik, geografis, antropogenik, dan historis. Faktor iklim mencakup curah hujan, suhu, dan kelembapan. Daerah dengan curah hujan tinggi mendukung hutan hujan tropis yang lebat, sementara
Daerah dengan curah hujan rendah lebih mendukung vegetasi kering seperti savana. Variasi suhu di berbagai ketinggian mempengaruhi jenis tumbuhan yang dapat tumbuh. Dataran rendah yang lebih panas didominasi oleh tumbuhan tropis, sedangkan daerah pegunungan yang lebih sejuk memiliki flora pegunungan. Tingkat kelembapan yang tinggi mendukung pertumbuhan hutan lebat dan tanaman epifit seperti lumut dan pakis. Faktor ketinggian membedakan vegetasi pada dataran rendah 0-700 mdpl yang mendukung hutan hujan tropis dengan pohon-pohon tinggi, pegunungan tengah 700-1500 mdpl dengan hutan pegunungan bawah, dan pegunungan tinggi di atas 1500 mdpl yang mendukung spesies seperti rhododendron dan cemara. Faktor tanah meliputi jenis tanah dan pH tanah. Kesuburan tanah, tekstur, dan kandungan mineral mempengaruhi jenis flora yang dapat tumbuh. Misalnya, tanah vulkanik yang subur mendukung vegetasi lebat, sementara pH tanah tertentu diperlukan oleh tumbuhan untuk tumbuh optimal. Faktor biotik melibatkan interaksi antar spesies dan aktivitas mikroorganisme, persaingan predasi, dan simbiosis antara spesies tumbuhan dan hewan mempengaruhi distribusi dan kelimpahan flora. Selain itu, mikroorganisme tanah seperti bakteri dan jamur memainkan peran penting dalam kesuburan tanah dan ketersediaan nutrisi. Faktor geografis mencakup topografi dan hidrologi, kemiringan lereng, orientasi lereng, dan ketinggian mempengaruhi iklim mikro dan jenis vegetasi yang dapat tumbuh. Ketersediaan air dari sungai, danau, dan aliran bawah tanah juga mempengaruhi vegetasi setempat. Faktor antropogenik mencakup deforestasi, urbanisasi, dan konservasi. Penebangan hutan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman menyebabkan perubahan signifikan dalam distribusi flora. Perluasan kota dan infrastruktur mengurangi area hutan dan lahan alami. Sementara, upaya konservasi seperti Taman Nasional dan program reboisasi membantu melestarikan flora lokal. Faktor historis meliputi sejarah geologi dan migrasi tumbuhan. Aktivitas vulkanik dan perubahan tektonik sepanjang sejarah geologi Jawa membentuk lanskap dan tanah yang mendukung berbagai jenis vegetasi. Pergerakan alami spesies tumbuhan melalui mekanisme penyebaran biji oleh angin, air, dan hewan juga mempengaruhi persebaran flora. Interaksi kompleks dari faktor-faktor ini menciptakan ekosistem yang beragam dan kaya di Pulau Jawa. Dalam aspek kehidupan manusia, flora mendukung pertanian dan perkebunan dengan tanaman seperti padi, teh, dan kopi yang menjadi sumber pendapatan utama, serta industri kayu dan non-kayu dengan pohon meranti, jati, rotan, dan bambu yang penting bagi ekonomi lokal. Keanekaragaman flora juga menarik wisatawan, sementara tanaman obat seperti jahe dan kunyit digunakan dalam pengobatan tradisional dan produk herbal seperti jamu. Flora memainkan peran dalam budaya dan tradisi, digunakan dalam ritual dan upacara, serta seni dan kerajinan tangan. Secara lingkungan, keanekaragaman flora mendukung habitat dan ekosistem yang menjadi rumah bagi banyak spesies fauna, menjaga interaksi ekologi, serta meningkatkan kualitas udara dengan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Vegetasi juga menjaga kesuburan tanah, mengurangi erosi, dan memperbaiki kualitas air melalui filtrasi alami. Selain itu, vegetasi berperan dalam menciptakan dan mempertahankan iklim mikro, menyerap karbon untuk mitigasi perubahan iklim, mengendalikan banjir dengan menyerap air hujan, dan memperkuat struktur tanah untuk mengurangi risiko tanah longsor, terutama di daerah pembukitan dan pegunungan. Dampak negatif dan tantangan. Yang pertama yaitu deforestasi dan degradasi hutan. Penggundulan hutan untuk pertanian, permukiman, dan industri menyebabkan hilangnya habitat alami dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua yaitu invasi spesies.
Perkenalan spesies tumbuhan non-asli yang invasif dapat mengancam flora lokal dan mengganggu ekosistem alami. Yang ketiga yaitu kehilangan hutan. Pengurangan hutan mengurangi kemampuan penyerapan karbon, memperburuk perubahan iklim, dan mengakibatkan perubahan pola cuaca. Dan yang terakhir yaitu overexploitation. Pemanfaatan berlebihan sumber daya alam seperti penebangan liar dan pengambilan tanaman obat tanpa pengelolaan yang berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan populasi tanaman. Penutup, melestarikan flora bukan hanya tentang menjaga keindahan alam, tetapi juga tentang memastikan keberlanjutan ekosistem yang menopang kehidupan kita.